taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan antara Allah dan selain Allah, fima huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyamakan yang makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang merupakan khusus hanya milik Allah. Yang pertama adalah di dalam perbuatan-perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan khusus bagi Allah. Contoh menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, menentukan jodoh seseorang, mengatur rezeki seseorang, mengetahui perkara yang baik. Ini semua hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah min khasaisillah, perkara-perkara khusus hanya Allah yang mengetahuinya, hanya Allah lah yang memegang peranan di dalam hal ini. Maka tatkala ada orang yang meyakini bahwasanya ada dari makhluk Allah yang ikut campur dalam penciptaan alam semesta, yang ikut campur dalam mengatur alam semesta, yang ikut campur dalam menguasai alam semesta, ini adalah perbuatan syirik. Maka ada orang yang meyakini pantai di laut selatan misalnya ini dikuasai oleh penguasanya. Ini orang hidup, ini syirik luar biasa. Kemudian kalau seandainya ada orang yang menganggap mengetahui perkara yang gaib, ini juga perbuatan syirik. Dia tahu apa yang akan terjadi. Padahal manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Nabi Rasulullah saja tidak tahu, kecuali diwahyukan dan Nabi diwahyukan tentang beberapa perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman, seperti munculnya Dajjal nanti, turunnya Nabi Isa, kemudian munculnya Imam Mahdi. Diterangkan oleh Nabi dengan hadis-hadis yang sahih, karena beliau seorang Nabi dan beliau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Namun yang selain Rasulullah SAW yang mengaku mendapat wangsit dari syaitan, karena setelah wafatnya Nabi SAW ini tidak ada lagi Nabi, karena Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para Nabi dan Rasul. Kemudian beliau secara tegas, lantang, terang di dalam hadis yang sahih mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah aku. Maka setelah wafatnya Rasulullah telah sempurna agamanya, tidak lagi membutuhkan wahyu yang akan menyempurnakan, tidak butuh lagi. Karena tatkala wafatnya Rasulullah SAW telah terputus untuk selama-lamanya sampai hari kiamat wahyu dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengaku sebagai nabi, sebagaimana pertama kali yang mengaku adalah Musailamah al-Kadzdzab, maka dia adalah Musailamah al-Kadzdzab milenial. Banyak sekarang yang mengaku menjadi nabi, bahkan mengaku menjadi Imam Mahdi, padahal tidak sesuai dengan kriteria karakteristik yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka ini syirik pertama, menyamakan selain Allah dengan Allah, atau menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam kekhususan Allah. Yang pertama dalam perbuatan Allah atau di dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada sekarang orang yang ngaku mengetahui perkara gaib seperti jodoh seseorang, sehingga dia iklankan dirinya, siapa yang belum dapat jodoh silakan hubungi nomor sekian, konsultasi, mbah dukun, nauzubillah. Karena dukun-dukun itu adalah para walinya syaitan. Maka Nabi SAW mengancam orang yang bertanya kepada paranormal, kepada tukang ramal. Dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan, man ata kahinan
fasa'alahu an syai'in falam tuqbal lahu salatuhu arba'ina yawman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi tukang ramal dukun yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, ilmu yang tidak bisa dilihat dengan panca indera, sesuatu yang akan terjadi di masa lampau, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau yang telah terjadi di masa lampau, yang mustahil secara ilmu nyata diketahui di ilmu ghaib. Jadi dia mengetahui ilmu ghaib. Maka orang yang bertanya pada dukun ini, kata Rasulullah, falam tuqbal salatuhu, tidak akan diterima oleh Allah salatnya selama 40 hari 40 malam. Kata ulama ketika menjelaskan hadis ini kalau seandainya dia hanya sekedar bertanya. Bagaimana kalau seandainya dia membenarkan, mempercayai apa yang dikatakan dukun tukang ramal tersebut? Maka kata Nabi SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Musnadnya, kata Nabi SAW, man ata kahinan au arrafan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun tukang ramal dan membenarkan apa yang dikatakan oleh tukang ramal tersebut, kata Nabi SAW, faqad kafara, sungguh dia telah kufur bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Karena ternyata diri dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Quran telah mengatakan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk cara mengesahkan Allah adalah mengesahkan Allah di dalam hal-hal yang gaib. Artinya kita meyakini hanya Allah lah satu-satunya zat yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ini cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat ke-59. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi dialah kunci-kunci pengetahuan yang gaib. La ya'lamuha, tidak ada seorang pun dari makhluknya yang mengetahui perkara yang gaib itu illa huwa, kecuali dia Allah saja. Ini yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh ada seseorang yang mengatakan dia mengetahui perkara yang gaib, karena memang perkara yang gaib ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib di langit maupun yang di bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para nabi dan rasul pun tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Ini bisa dibuka surah Al-A'raf ayat 188. Ya. Perkataan dari Nabi Isa, perkataan dari salah satu nabi Allah yang Allah nukilkan dalam Al-Quran. Qul la amliku li nafsi
naf'an wala dharra. Katakanlah, sesungguhnya para nabi, Nabi Allah yang mengatakan. Allah abadikan perkataan mereka dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 188 ini. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah, aku tidaklah mampu menguasai diriku. Aku bukanlah tidaklah bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan bagi diriku illa masya Allah, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, lastaksartu minal khairi, aku akan memperbanyak melakukan kebaikan, wa ma massani yasu, dan aku tidak akan terkena keburukan. Namun ternyata banyak dari para nabi dan rasul, ada rasul yang dibunuh oleh seperti Nabi Yahya yang dibunuh oleh kaumnya. Bahkan Rasulullah saja pernah dilempari oleh kaumnya sampai berdarah-darah kakinya ketika beliau berdakwah di Thaif. Kalau seandainya kami yang para rasul itu tahu tentang yang baik, wama massani yasu, tidak akan tertimpa perkara yang buruk, karena sudah tahu yang akan terjadi itu. Nabi mau tahu ke Thaif, sudah tahu saya pasti mau dilempar benda yang udah terjalan. Namun ternyata kan nggak tahu tentang yang baik. Rupanya sedang berdakwah dilempari. Ini hadirin. Jadi orang-orang yang mengakui perkara yang baik itu termasuk perbuatan syirik, keyakinan kufur yang nauzubillah min dzalik bisa mengeluarkan pelakunya dari keislamannya, nauzubillahi summa nauzubillahi min dzalik. Itu yang pertama, syirik di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syirik di dalam peribadahan atau syirik di dalam perbuatan hamba kepada Allah. Apa itu perbuatan seorang hamba kepada Allah? Adalah untuk mengibadahi Allah. Karena setiap manusia yang Allah ciptakan ini, kita semuanya, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir di muka bumi ini, tujuan mereka diciptakan oleh Allah adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mentauhidkan ibadah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk beribadah kepada Allah, termasuk juga saudara kita dari golongan jin, untuk beribadah kepada Allah dan untuk mentauhidkan Allah dalam peribadahan. Maka kita wajib mentauhidkan Allah. Ketika kita tidak mentauhidkan Allah dalam peribadahan, dalam artian kata kita memalingkan ibadah yang seharusnya kita berikan hanya kepada Allah semata, ternyata kita niatkan untuk kepada selain Allah. Inilah yang dimaksud dengan syirik dalam peribadahan. Contoh doa. Doa adalah ibadah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi tatkala seseorang berdoa kepada selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan kesyirikan di dalam ibadah. Sujud juga, rukuk juga. Ketika dia berikan kepada selain Allah, berarti hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat juga ibadah salat. Allah beritakan, wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Jadi kalau seorang ada salat, orang salat namun dalam hatinya tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya dia ingin dipuji, ini tidak, ini batal pahala salatnya. Dia salat dalam hatinya ingin ada niat-niat yang selain Allah, untuk
mendapatkan ilmu kebal. Ada juga sebagian orang ke Madinah ya. Untuk mendapatkan ilmu itu, ilmu ini syaratnya bagus. Syaratnya antum jangan tinggalkan sholat. Kemudiannya apa tadi? Untuk mendapatkan ilmu kebatinan. Alhamdulillah ini tadi. Ya ini berarti dia sholat tidak murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk kesyirikan. Ada orang puasa juga, ya dalam ilmu kebatinan itu, dengan ilmu sihir dan perdukunan itu, ada sebagian orang membuat namanya sihir putih atau ilmu putih. Nah, untuk dapat ilmu ini puasa putih dulu, puasa pati geni dulu. Ini semua adalah kesyirikan. Karena kita puasa yang bukan untuk mendapatkan ilmu-ilmu kanuragan. Ini kita catat. Kita sholat bukan untuk mendapatkan kelebihan keramatan tidak. Kita sholat untuk mendapatkan ridho Allah. Kita sholat untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan surga. Kita puasa, kita menolong orang. Ya. Jadi di antara perbuatan syirik yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah orang beramal dengan amalan akhirat untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia. Itu saja niatnya. Ini syirik juga. Sekarang kemarin, ya, motivasi sedekah apa supaya mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Jadi supaya kita kaya di dunia ini, kita harus sedekah. Itu niatnya saja, murni hanya itu. Nah, ini enggak juga ya, hancur kalau biasanya niatnya dunia saja maksudnya. Ya, jadi kita sedekah niatkan karena Allah. Apalagi kita dipuji. Nah, ini alhamdulillahnya dari itu semua bisa menghancurkan pahala dari yang kita lakukan. Meskipun syirik kecil yang kita lakukan, maka ini akan menghapuskan pahala ibadah yang terkena perbuatan syirik itu. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65, ayat yang sering kita ulang-ulang, sering kita sampaikan dan akan terus kita sampaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 65 ini? Walau uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang yang sebelum engkau, yakni para nabi dan rasul sebelum engkau, la in asyrakta, kalau seandainya engkau berbuat syirik wahai Muhammad, ini Muhammad saja, diancam, la yahbatanna amaluka, maka sungguh telah terhapuslah seluruh amalan-amalan pahala-pahala amalan kebajikan yang kau lakukan. Wa takunanna minal khasirin, kalau benar-benar engkau akan Allah golongkan ke dalam orang-orang yang merugi. Jadi setiap kesyirikan yang memasuki ibadah kita ini akan menghancurkan pahalanya. Pahalanya tidak sah. Sebagaimana ketika kita berwudu, kita terkena hadas. Ya, kalau kita wudu misalkan itu batal wudu kita. Begitu juga ketika kita beramal soleh, ketika kita beribadah, masuk syirik dalamnya, masuk riyanya, masuk sum'ahnya, dan lain sebagainya, bentuk-bentuk kesyirikan, rusak pahalanya, tidak sah pahalanya, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah jadikan amalan-amalan yang kita lakukan haba'an mansura, seperti debu-debu yang diterbangkan oleh angin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti kita memperhatikan, selalu memperhatikan keikhlasan kita di dalam beramal. Ini isi baiat Rasulullah yang pertama kepada wanita yang beriman.
supaya mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, perhatikan surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-12 ini, wala yasrikna, dan janganlah mereka mencuri. Ini perjanjiannya. Kalau kalian wahai wanita yang beriman ingin diakui, ingin dibayar, diakui menjadi umat Rasul, jangan berbuat syirik, jangan mencuri. Karena mencuri ini luar biasa. Ini dosa yang sangat besar setelah kesyirikan, mengambil hak orang lain. Karena dia harus menebusnya di akhirat kelak. Bahkan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang mengambil tanah orang satu jengkal, dalam hadis Al-Bukhari, maknanya barang siapa yang mengambil hak tanah hak orang lain satu jengkal, maka Allah akan kalungkan 7 lapis tanah ke lehernya kelak di akhirat. Dalam hadis yang sahih. Jadi orang yang mencuri itu jadi sebenarnya meskipun dia ketawa berhasil mencuri, sebenarnya dia orang yang paling rugi, yang paling benar gitu, yang paling bodoh. Kenapa? Karena kelak di akhirat dia harus membayar ya semua itu yang apa yang dia curi dengan amal kebaikan. Kalau seandainya amal kebaikannya tidak ada, dia harus menanggung dosa dari orang yang dicurinya barangnya ketika dunia. Itu luar biasa. Maka cepat-cepat ya, maka syarat orang yang mencuri itu syarat obatnya, syarat sah obatnya ya, di samping dia menyesal dan ampun kepada Allah, kemudian di samping dia memohon maaf kepada orang yang dia ambil hartanya, kemudian dia harus memohon kerelaan hati dari orang yang diambil haknya itu. Kalau seandainya orang itu tidak rela, maka wajib dia harus mengembalikannya. Ya, apalagi dia nggak rela sampai di akhirat. Ya, alhamdulillah. Makanya baiatnya Rasulullah kepada wanita yang beriman, Allah yasrikna, janganlah mereka mencuri. Wala yaqulna, dan janganlah mereka membunuh auladahunna, anak-anak mereka. Kenapa memang kebiasaan dari wanita kafir Quraisy dahulu, wanita-wanita di zaman jahiliyah, mereka terkadang membunuh anak-anak mereka khasyata imlaq, ya karena takut miskin. Sama seperti orang kafir sekarang ya. Kafir boleh kalau seandainya untuk mengatur kelahiran, ya supaya ini sama dengan azal bentuknya ya, azal. Ya. Untuk mengatur kehamilan boleh, namun kafir permanen untuk menstop ya kehamilan anak cukup 2 saja. Ini dosa besar. Ini termasuk dalam hadis membatasi anak. Padahal ya Rasulullah memerintahkan para suami lelaki untuk menikahi wanita yang banyak keturunan. Artinya itu disukai, disunahkan memperbanyak keturunan. Kenapa? Kalau seandainya dia orang soleh, dia mampu mendidik anaknya akan menjadi aset yang luar biasa bagi kedua orang tua. Ketika orang tuanya telah berada di bawah tanah, memakai kain kafan, ketika tidak bisa lagi beramal soleh, telah terputus amalannya, di antara pahala yang akan selalu mengalir kepadanya adalah doa anak yang soleh, kemudian amal soleh dari anaknya yang soleh. Anaknya dahulu diajarkannya sholat. Selama anaknya sholat, pahala sholat anaknya akan mengalir kepada orang tuanya tanpa mengulangi pahala sang anak. Anaknya dahulu diajarkannya mengaji, maka pahala mengaji daripada anaknya
ketika anaknya selalu mengaji dan mengalir kepadanya, maka orang tua lah yang harus mengajar anaknya ngaji dulu sempat pada waktunya. Jadi ibu-ibu lah yang mengajar anaknya mengaji. Ya, jangan sampai pahala mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, untuk guru ngajinya, ya, untuk guru sekolahnya. Ibu yang harus ngajarin anaknya dulu. Anak itu harus bisa ngaji lewat ibu supaya ibu dapat pahala dari ngaji anaknya. Sholat, anak ibu harus bisa sholat lewat ibu. Makanya ibu wajib belajar ngaji, wajib belajar sholat yang benar. Doa masuk rumah ibu ajarkan. Doa adab ketika mau tidur, baca apa saja ketika mau tidur itu. Bagaimana adabnya? Ya, apa yang harus dilakukan dulu, kipas-kipas tempat tidur. Meskipun sepele kelihatannya ibu, namun kalau ibu ajarkan ilmu yang bermanfaat ini diamalkan oleh anak ibu, selalu diamalkannya ibu pertama kali yang mengajarkannya, pahalanya buat ibu, bukan buat gurunya. Kan sekarang aneh, ya, aneh sekali. Ya, semua anaknya disuruh orang lain yang mengajarkan. Bagus, nggak apa-apa sebenarnya, ya, namun dia rugi. Ya, tidak bisa meraih pahala yang banyak dari anaknya. Seperti itu. Maka wajib kita belajar. Ibu ya, beri buku tentang adat 24 jam. Karena ada sekarang ya buku dari dulu itu ada bukunya itu di Hisnul Muslim ada juga, kemudian dalam bahasa Indonesia ada juga ya yang ditulis oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Ansari itu 24 jam bersama Rasul. Semuanya tentang adat. Ada makan, bagaimana sunnah ketika makan, angkat tangan kanan apa doanya sebelum makan, kemudian mau ada tidur, ada buang hajat. Kita ajarkan anak kita, ya. Apalagi mengajarkan anak kita tauhid. Nah, itu yang pertama kali. Kita ajarkan anak kita Allah, di mana Allah. Anak kita tahu Allah itu bersemayam, beristiwa tinggi di atas arasnya melalui lisan kita. Selama dia meyakini itu, kita yang pertama kali mengajarkannya, maka pahalanya akan senantiasa kita raih selama dia meyakini keyakinan itu. Kita ajarkan anak kita tentang tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana bahaya kesyirikan. Tahu anak kita dari kita luar biasa. Sama anak kita meyakini tauhid, meninggalkan kesyirikan, dan karena lantaran kita pertama kali yang mengajarkan kepada anak kita luar biasa. Ya, sayang ya kalau seandainya orang lain yang akan meraih pahala besar dari anak-anak kita. Ini yang makanya menunjukkan kita wajib belajar. Makanya Rasulullah SAW yang di dalam hadis Sahih At-Tirmidzi ya menekankan kepada kita, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap kaum muslimin. Tentu ilmu yang pertama kali adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Ya, banyak sekarang buku-buku, kemudian pengajian-pengajian kalau tidak bisa yang offline itu tentu yang lebih bagus. Mengajar di majelis ilmu, buku. Sekarang pembahasan kita apa? Ya, sifat-sifat wanita yang beriman. Apa perlu download PDF-nya, kita print kan gitu. Kemudian di pengajian mana? Pengajian di Ubay sekarang ada tafsir. Beli bukunya, kita butuh belajar, kita dapat faedahnya, kita ajarkan kepada anak kita nanti. Kemudian pelajaran tauhid misalnya, di Ubay ada syarah kitab tauhid oleh Syekh Utsaimin Al-Qaumi fi syarh kitab tauhid. Ya, Ustaz Muhammad yang bagus. Beli bukunya kalau perlu. Ya, beli kitab Arabnya untuk referensinya kalau bisa baca. Kalau nggak ada, terjemahannya sudah ada banyak. Ya, maka belajar kita belajar yang serius. Kadang kan belajar hanya nggak apa-apa juga mencari berkahnya bagus. Tapi kalau jangan cuma hanya hadir tidak mencatat, tidak bawa buku, tentu faedahnya akan jauh lebih sedikit ketimbang seorang yang belajar bawa buku catatan kemudian dia membawa buku pelajaran yang dibahas. Kita lagi bahas masalah fikih, misalnya beli buku fikihnya,
yang menjadi referensi yang sedang dibahas oleh Ustaz pemateri kajian itu. Sehingga betul-betul kita maksimal dalam belajar. Demikian juga bahasa Arab. Kalau bisa kita yang mengajarkan anak kita gitu. Yang sederhana dan dasarnya aja dulu. Kalau anak kita dasar bahasa Arab, kita yang ngajarin luar biasa. Kalau anak kita ingin mendalami nanti sama-sama, ya tentu pahala yang pertama kita yang mendapatkannya. Ya, yang dasar-dasar aja. Dulu suruh, ya, kemudian buku bahasa Arab untuk anak. Ini menuntut kita untuk belajar. Bagaimana kita akan mengajar kalau kita tidak mengilmuinya? Maka untuk itu hadirin ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah bersemangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu dan semangat di dalam menguatkan keilmuan kita dalam agama ini. Karena dengan modal ilmu yang manfaat ini kita ajarkan, ya jangan orang lain, ya. Kita fokus keluarga dulu, anak kita, ya kita ajarkan. Karena memang anak itu lebih cenderung dekat dengan istri, afam dengan ibunya. Jadi anak itu dekat kecenderungan dengan ibu. Ibunya lah yang dekat dengan dia sehari-hari dengan ibunya. Maka peluang yang besar untuk ibu adalah untuk memberikan pengajaran dasar pada anaknya, dasar akidah, dasar fikih, ya fikih yang sederhana aja. Bagaimana cara wudhu yang benar, sholat yang benar, bacaan doa sehari-hari. Ketika hujan, kita ajarkan doa. Ketika hujan, kita anak kita masuk masjid, apa doanya, bagaimana ada masuk masjid, keluar masjid, doanya, dan seterusnya. Perkara-perkara yang sangat sederhana. Kemudian bacaan sholat kita ajarkan kepada anak kita. Zikir pagi petang, ya, yang sangat pendek, yang simpel, sangat mudah. Namun yang meskipun sangat mudah seperti itu, yang kita remehkan pahalanya luar biasa. Insya Allah harus kita amalkan. Baik, ya dua akhwat rahimahullah, waktu sudah hampir jam 6.15. Kemudian kami ingatkan kembali kepada para ibu-ibu, ya, kalau dapat kita mulai langsung, ya, habis sholat asar, ya, seperti itu. Ya, dengan waktu mungkin hanya di sini dulu yang bisa kami sampaikan. Semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Kemudian yang salah dalam keliru, lupa, ini dari kami pribadi. Kemudian dari syaitan yang berkutuk. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi